Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Imam Besar Masjid Istiqlal Bapak Profesor Dr. K. Haji Nasaruddin Umar MA, para alim ulama, para asatiz, Bapak Ibu sekalian, jamaah salat asar Masjid Istiqlal rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita lanjutkan sejenak, kita lanjutkan ibadah kita dengan mengikuti ta'lim atau pengajian hawamis di Masjid Istiqlal, yang pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Al-Imam Al-Fadil Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari. Tentu kita sama-sama mengawali kegiatan kita dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mencatat duduknya kita di tempat ini menjadi amal soleh dan amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, kitab ini kalau kita terjemahkan, judul kitab ini adalah petunjuk bagi hamba, yaitu petunjuk ke jalan yang lurus, ya. Jadi kitab ini membimbing atau memandu kita sekalian agar kita tetap dalam siratal mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab ini yatadammanu ahadis. Kitab ini unik, ya. Kalau kita lihat beberapa kitab kuning itu pasti selalu ada spesifikasinya. Seperti kitab Fathul Mu'in itu pasti membahas fikih. Ada kitab At-Tafrid yang dikarang oleh Habib Zain bin Sumait, itu juga membahas tentang tauhid, khusus tidak bicara fikih, hanya tauhid. Ada lagi kitab Ihya Ulumuddin, ya, itu juga tentang tasawuf, tentang akhlak, ya. Tetapi kitab ini kompleks, ya. Beliau menulisnya tidak hanya membahas tentang tauhid, tetapi di dalamnya ada fikih, ada tasawuf, dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Jadi semakin kompleks, ya, semakin sempurna, insya Allah, dengan perpaduan berbagai ilmu yang ada dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Baik, langsung saja kita mengawali pembacaan kitab Irsyadul Ibad perdana yang kita baca di Masjid Istiqlal, dengan kita tabarukan, ya, memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari seorang ulama besar yang menulis kitab ini. Semoga kita pun mendapat keberkahan dan juga nafahat dan juga imdad dan asrar dari beliau yang menulis kitab Irsyadul Ibad. Qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi qala radhiyallahu an. Berkata Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya ini, beliau mengatakan rajian minallahi al-jawad,
mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Jawad. Allah itu Al-Jawad, yaitu pemurah. Yarsyudini bihi wa jamil ibad ila daril khulud, yang memberikan petunjuk kepadaku, ya, kepada segenap hamba-hamba Allah kepada darul khuld, yaitu negeri yang abadi, yaitu negeri akhirat. Jadi ini petunjuk agar kita kelak berkumpul di negeri akhirat ini selamat dan dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Beliau menulis kitab ini diawali dengan menukil hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ruya asy-syaikhan al-Bukhari wa Muslim. Telah diriwayatkan oleh asy-syaikhan. Ya, kalau kita baca kitab hadis, syaikhan itu adalah seorang periwayat hadis yang bernama Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, nanti kalau kita baca lagi kitab fikih, ada juga istilah syaikhan, tetapi bukan beliau. Ya, ada ulama fikih, ada ulama hadis. Ya, penamaan di ulama di kitab-kitab hadis syaikhani ini adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, yang dimaksud adalah beliau An Umar ibnu Khattab radhiyallahu an qala, telah ya berkata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, beliau Umar pernah mendengar Rasulullah pernah bersabda, yakul, ya, Nabi pernah bersabda, dan ini Umar mendengarnya sendiri. Beliau menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Kata Rasulullah, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu urusan itu tergantung niatnya apa. Jadi kita harus pasang niat, ya. Ibadah kalau tidak ada niat, sia-sia ibadah kita. Seperti sholat asar tadi, kita lupa niat, maka batal sholat kita, harus diulang. Karena niat itu rukun sholat. Niat kita lepas, tidak kita lupa baca niat puasa Ramadan, maka puasa kita tidak sah. Makanya niat ini harus kita tanamkan, ya. Jangan lupa kita niat, ya. Jangan sampai lupa kita niat dalam beribadah. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang niatnya hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasul, maka hijrahnya itu karena Allah dan karena Rasul. Artinya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Akan tetapi jikalau hijrahnya bukan karena Allah, bukan karena Rasul, ia niatnya karena dunia, mengharap dunia, yusibuha, maka ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan atau ia hijrahkan itu, hadirin. Awim ro'atin yankihuha, kata Nabi, atau juga hijrahnya karena perempuan, ingin nikah dan lain sebagainya, itu juga ia akan dapatkan hijrahnya itu, hadirin. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, dan hijrahnya itulah, semua hijrahnya itulah akan didapatkan kepada orang yang melakukan hijrahnya tersebut, hadirin. Jadi tergantung niatnya. Ya, jadi niatnya karena Allah, karena Rasul, maka derajatnya akan lebih tinggi, akan bermakna ibadah kita sekalian, hadirin. Nah, beliau mengawali ya kitab ini dengan hadis Nabi tentang niat. Ya, kalau kita lihat hadis ini adalah tentang keikhlasan sebetulnya. Jadi tentang keikhlasan. Jadi pas kalau kita mengawali, ya, membaca kitab, melakukan sesuatu dengan keikhlasan. Ya, jangan sampai salah, ya.
dalam memasang niat. Saya lanjutkan kembali. Nah, kita memasuki babul iman. Yang pertama dari kitab ini adalah babul iman, yaitu bab tentang iman. Ya, ini penting ya, menjadi pokok pondasi dasar kepada kita sekalian, iman. Ya, jarang kitab-kitab itu ya mengawali dengan tauhid atau iman. Nah, beliau mengutip ayat Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nasu'budu ay wahadu, ya. Wahai segenap manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, wahidu, esakan Allah, ya. Esakan Allah. Rabbukumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan juga orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, atau ditafsirkan iqabih. Ya, jadi kita akan mendapatkan pasti menjadi orang yang bertakwa. Karena apa? Karena kita beribadah, karena kita mengesahkan Allah, yang dimana Allah ciptakan kita dan orang-orang sebelum kita sekalian. Ya, jadi ada orang sebelum kita, ya, dari zaman Nabi Adam, terus semua orang sudah Allah ciptakan, sudah Allah wafatkan, sampai kita itu Allah perintahkan, ya, untuk menyembah Allah dan bertakwa kepadanya. Hadirin, alladzi ja'ala, yang dimana Allah, ya, ay khalaqa, dimana Allah telah menciptakan kalian, lakumul arda firasya, dan Allah ciptakan juga yaitu bumi, ya, yang dimana bumi ini terhampar luas sekali. Ya, kita lihat dataran ini bisatan yaftarish, ya, sangat luas. Wassamaa binaa, Allah juga ciptakan langit, ya, sakofan, tanpa atap, ya. Jadi kita lihat langit, kita lihat sepanjang langit di atas sana, apakah ada atap? Kalau masjid ini ada atapnya, ya. Tetapi langit yang Allah ciptakan tanpa tiang, tanpa atap, ya, inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak bisa, ya. Coba Istiqlal ini tanpa atap, hanya tiang saja, maka tidak jadi masjid, ya. Tetapi Allah mampu menciptakan, ya, langit tanpa tiang, langit tanpa atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi min anwa, dan dari langit itu Allah turunkan ma'an fa akhraja bihi min anwa, dari langit Allah turunkan hujan, Allah turunkan air hujan ke daratan, di mana setelah air hujan itu turun maka keluarlah segala sesuatu, hadirin, yaitu as-samarat, buah-buahan, ya. Allah tumbuhkan buah-buahan, rizqal lakum, di mana menjadi rizki untuk kalian. Fala taja'alu lillahi andada. Pesan Allah kepada kita, jangan sekali-kali kita mensekutukan Allah, ay syuraka fil ibadah. Ya, nggak boleh kita mensekutukan Allah dalam beribadah, ya. Ini hati-hati, ya. Kita nggak boleh mensekutukan Allah dalam beribadah. Mungkin saja kita syahadatnya bagus, ya, tapi dalam ibadah kadang-kadang ibadah kita, kalau mohon maaf nih, kalau di tempat sepi cepat ibadah kita sholatnya, tetapi di tempat ramai, ya, agak lama tuh kelihatan khusyuk, masya Allah. Berarti itu ibadahnya karena Allah atau karena siapa? Ya, berarti kita mensekutukan Allah, ya. Makanya hati-hati, ya. Syirik ini ada dua, Pak. Ada syirkul khafi, ada syirkul jali.
Ada syirik yang tersembunyi, ada syirik yang terang-terangan. Kalau syirik terang-terangan itu jelas. Ada orang nyembah berhala, nyembah selain Allah, itu syirik. Jelas itu. Ada syirkul khafi. Ada orang syirik tapi sembunyi, nggak ketahuan. Salah satunya adalah riya. Ya, riya ini adalah syirik kecil. Ya, riya itu ibadah tetapi ingin dilihat orang. Oh, bahaya. Ya, ibadah pengen dilihat orang, ingin dilihat mertua misalkan. Wah, itu nggak boleh ibadah seperti itu. Ya, itu berbahaya. Itu masuk kategori syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Ya, dalam beribadah tidak boleh. Kita harus betul-betul ya tujuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan kembali, wa antum ta'lamun ya annahul khaliq wa la yakhluquna. Di mana Allah adalah sang khaliq ya, di mana Allah adalah sang khaliq ya, wa la yakhluquna ya, yang tidak diciptakan. Jadi Allah yang menciptakan kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya beliau katakan mengutip juga firman Allah, wa man lam yu'min billah wa rasulihi fa inna wa'tada lil kafirina sa'ira ya. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Ya, sesungguhnya mereka itu adalah ya golongan orang-orang yang kafir. Sa'ira, waduh serem. Ujung kalimat ayat Allah ini sa'ira, naron syadida, akan ditempatkan di neraka sa'ir. Ya, serem Pak. Ya, ada 8 pintu Pak. Kalau kita baca kitab namanya kitab Nasoil Ibad, surga itu ada 8 pintu, neraka itu ada 8. Ya. Siksa neraka itu yang paling ringan. Siksa neraka itu yang paling ringan. Api diinjek kaki, kepala pecah. Itu siksa neraka seringan-ringannya neraka itu. Ya, kalau dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ya saya baca juga kitab ini. Ya, itu di situ dijelaskan bahwa siksa penduduk neraka seringan-ringannya itu adalah api, ya, diinjak ya, di neraka oleh kaki manusia nanti orang kafir. Itu kepala pecah, meledak. Itu seringan-ringannya siksa api neraka. Bayangkan. Belum lagi orang yang syirik kepada Allah. Waduh, dahsyat. Ya, kita nggak bisa ngebayangin. Ya, saking pedih dan perihnya api neraka. Maka jangan coba-coba ya kita mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sedikit lagi. Masih bab tentang keimanan yang dalam kitab ini dijelaskan, wa akhraja Muslim an Umar bin Ibn Khattab radhiyallahu anhu qala, ya, di mana Imam Muslim ya meriwayatkan dari Umar bin Khattab, ya masih Umar bin Khattab nih Pak. Jadi sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis salah satunya Umar bin Khattab, karena tentu ya beliau sering bersama Nabi Umar, sering mendengar apa yang Nabi katakan, apa yang Nabi sabdakan, maka beliau sampaikan. Annahu qala ya bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin. Ya, kata Umar ya, kita bersama Nabi suatu saat ya, di suatu waktu, itola'a alaina rajulun syadid bayadus siyab syadidus sawadus sya'ar. Datanglah seseorang pemuda yang rambutnya hitam, ya, bajunya putih, ya, bajunya putih, ya, rambutnya hitam, bajunya putih, ya. La yura alai asarus safar wa la ya'rifu minna ahadun. Di mana pemuda ini jalan, ya, itu tidak berbekas dalam perjalanannya, ya. La ya'rifu minna ahadan, tidak tahu seseorang pun dia ini siapa. Hatta jalasa ilan nabi, sampai pemuda ini datang
Jadi Nabi lagi ngajar seperti kita nih di majlis taklim, kumpul dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba ada orang yang datang, ya. Sosok ini nggak dikenal, sahabat juga nggak tahu, ya. Hanya Nabi yang tahu siapa itu. Datanglah ke majlis taklimnya Nabi, pakai baju putih, rambut hitam, duduk di depan Nabi. Fa'ansada rokbatihi, ya, di mana ia sandarkan dengkulnya dengan dengkul Nabi, ya. Wa wadu'a kafai ala fakhidhi, dia tempatkan di atas dengkulnya itu, ya, tangannya diletakkan seperti itu, ya. Jadi misterius nih, sosok ini misterius awal-awalnya, ya. Lalu dikatakan dalam hadis ini waqala ya Muhammad, ya. Datang ke temu Nabi, ujuk-ujuk, kalau orang kata kita ujuk-ujuk datang, sahabat nggak tahu siapa ini. Dia nanyanya kepada Nabi, qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kata orang pemuda ini, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam. Jadi minta diajarin, ya. Sosok misterius ini ingin diajarin, ya, tentang Islam. Nabi menjawab, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-Islam, kata Nabi, Islam itu antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Islam itu engkau bersahadat kepada Allah, ya, bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, kata Nabi yang kedua, Islam itu kalian tegakkan salat, ya, tunaikan, jalankan ibadah salat. Yang kata Nabi yang ketiga, wa tu'tiyaz zakat, Islam itu kalian tunaikan zakat, ya. Ada kewajiban kita zakat fitrah, kita keluarkan zakat mal dan lain itu. Islam itu orang yang membayar zakat. Wa tasuma Ramadan, dan Islam itu adalah berpuasa di bulan Ramadan. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu adalah hakikatnya beragama Islam. Wa tahijjal bait in istata'a ilaihi sabila, dan kalian hendaknya, ya, pergi haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu melakukannya. Jadi 5 Islam itu, kata beliau, 5. Qala sodakta. Nah, kata pemuda misterius ini, qala sodakta, ya, engkau benar, ya. Heran, ya, orang tanya dijawab tapi dia membenarkan, ya. Jadi orang nanya, kalau kata kita nih orang ngetes apa mau ngapain gitu kan, kok dia tahu-tahu kamu benar, ya. Makanya dalam hadis ini dikatakan qala fa'ajabna lahu yas'aluhu wa yasadaqahu. Nabi dan para sahabat kaget, terheran-heran, kok orang ini nanya tapi membenarkan apa yang Nabi sampaikan, ya. Maka sekitarnya itu kaget, ya. Dia bertanya dan ia membenarkan. Qala, bertanya lagi pemuda misterius ini, fa akhbirni anil iman. Yang pertama Islam, yang kedua, ya Nabi, kabarkan kepadaku anil iman, tentang iman. Nabi menjawab, qala antu'mina billahi wa malaikatihi. Kata Nabi, iman itu kalian meyakini Allah sebagai Tuhan kalian. Wa malaikatihi, dan malaikat Allah yang Allah ciptakan. Wa kutubihi, kitab-kitab Allah, ya, kita harus beriman, ya, kitab Al-Quran, kitab Injil, Zabur, Taurat, itu adalah yang Allah turunkan. Kita harus beriman kepada kitab tersebut. Itulah arti tentang iman. Wa rusulihi, dan juga rasul-rasul Allah, ya, banyak rasul, ya.
Kalau kita sekarang hafal hanya 25 nabi dan rasul. Rasul banyak, ya hampir ratusan. Ya. Itu rasul Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir. Iman itu kata Nabi, kalian beriman kepada hari akhir. Ya, jangan sampai nih kita, masya Allah, ada orang yang nggak percaya sama hari kiamat, ada yang nggak percaya sama hari akhir, ada juga orang sekarang ada, ya nggak perlu saya sebutin siapa, ada orang yang nggak percaya azab kubur. Waduh, ada tuh orang sekarang nggak percaya azab kubur. Masya Allah, na'udzubillah. Padahal azab kubur itu ada. Wah, ini imannya sedang terganggu, ya. Nah, berikutnya wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarri. Kita juga beriman ya dengan takdir Allah. Jadi takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, jadi jangan selalu kita menerima takdir buruk, kita menyalahkan Allah, ya. Jangan, ya. Jadi takdir itu ada yang baik, ada yang buruk. Ada takdir itu namanya takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu adalah kematian kita. Jadi kita nggak bisa tuh. Kalau udah Allah tentukan ajal kita kapan, kita nggak bisa ngerubah tuh, ya. Tapi ada yang bisa dirubah, namanya takdir mu'allaq. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita ditakdirkan oleh Allah, ya, ya mungkin kena musibah, ya, ya mungkin terjatuh atau apa. Tadinya ditakdirkan mungkin akan parah, akan bagaimana, tetapi karena kita sering doa, ya, makanya Nabi katakan la yaruddul qada bidu'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kita kecuali doa. Jadi doa itu dahsyat, ya. Doa yang kita baca itu dahsyat, bisa merubah takdir, ya. Tapi takdir mu'allaq, ya. Kalau takdir mubrom seperti kematian kita udah nggak bisa tuh. Ya kita udah dicatat kita meninggal kapan, itu sudah nggak bisa digeser-geser, ya. Tetapi ada seperti kita usaha rezeki, ya. Mungkin Allah sudah tuliskan kita ini, wah kita menjadi orang, nggak akan jadi orang kaya, miskin. Tetapi karena mungkin kita sering doa, usaha kita rajin, itu berubah tuh takdir itu. Itu namanya takdir mu'allaq. Nah, saya lanjutkan lagi kembali kepada kitab ini. Tadi iman percaya kepada qada dan qadar Allah baik maupun buruk. Qala sodakta. Nah, lagi-lagi sosok misterius ini mengatakan kepada Nabi, kamu betul, ya, kamu benar, ya. Orang nanya, tapi kok membenarkan, lucu, ya, ya. Itulah yang nanti kita akan ketemu. Siapa sebetulnya sosok ini? Qala fa akhbirni anil ihsan. Tadi bertanya tentang Islam, lalu bertanya tentang iman, sekarang bertanya tentang ihsan. Ya, ihsan. Beliau tanya, fa akhbirni anil ihsan. Kabarkan kepadaku apa itu sebetulnya ihsan. Ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tara. Kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jikalau kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka. Sesungguhnya Allah melihat kamu. Ya, jadi ini pelajaran tentang ihsan. Ihsan itu kita beribadah kepada Allah. Kan kita lagi sholat nih, Allahu Akbar. Itu kan sholat kita menghadap Allah. Ya, yakinkan ya kita itu ya ada di depan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ya itu tingkatan ihsan, itu tingkatan yang tinggi. Ya, orang sudah mencapai ihsan ya luar biasa. Ya, makanya kata beliau, kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tara, jikalau engkau
Belum, tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Qala, nah, udah nanya Islam, udah nanya iman, udah nanya ihsan. Yang keempat ada lagi nanya ini. Apa kata orang ini? Ya, yaitu qala fa akhbirni anis-saah. Kabarkan kepadaku kapan hari kiamat. Ai an zaman wujudi yaumul qiyamah. Kapan sih terjadinya hari kiamat? Ditanya begitu Nabi. Qala ma mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Nabi jawabnya begini. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nah, diplomatis nih bahasanya ya. Luar biasa Nabi. Ya, Nabi sosok ya Nabi tapi memiliki intelektual yang tinggi, diplomasinya begitu baik. Ya, ma mas'ul anha bi alam minasail. Ya, artinya yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Ya, di sinilah beliau katakan bahwa ya sesungguhnya ya hari kiamat ya tidak ada yang mengetahui. Ya, sesungguhnya yang bertanya itulah di mana antalidal ummah rabbataha, tanda akhbirni an amarata. Ditanya lagi, kalau tidak tahu kapan hari kiamat, apa sih tanda-tandanya? Tanda-tandanya apa? Kata Nabi antalidal ummah rabbataha. Jikalau yaitu seorang anak melahirkan ibunya, ai sayyidata yakni yaksir ukukul walidain. Jadi maksudnya tanda-tanda kiamat itu kalau ada anak yang sudah durhaka kepada kedua orang tua. Sudah banyak, Pak. Ya, jadi bukan cuma satu, ya. Nanti kita lihat nanti nih akhir zaman kalau orang anak udah banyak yang durhaka kepada orang tua, itu tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat. Sekarang udah ada belum? Udah banyak apa belum nih? Ya, kira-kira udah banyak belum? Di TV kita lihat, di sana sini orang sudah banyak. Ya, mungkin udah hampir kita lihat orang sudah banyak yang melawan kepada kedua orang tua. Fayu'amilunahunna mu'amal sayyi ummati minal ihana was-sabab. Ya. Wa antaral hufata ura alata ru'asya yatatawaluna fil bunyan. Ya, jadi orang banyak yang mendirikan bangunan ya setinggi-tingginya. Wah, ini bahasa isyarat ya. Seperti yakni yasirul asafil kal mamluk ya. Jadi banyak orang yang sampai raja-raja itu tidak banyak yang tidak adil dan lain sebagainya. Nah, berikutnya ya Umar. Nah, ditutup nih hadis ini, sebentar lagi kita mau akhiri. Ya Umar, kata Nabi, ya Umar atadri manisail. Kata Nabi nanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, wahai Umar, tahu nggak tuh tadi orang yang tadi datang, ujuk-ujuk datang, kita lagi kumpul dengan sahabat, lagi bahas tentang pelajaran agama di masjid Nabi. Tahu-tahu orang ini datang pakai baju putih, lalu rambutnya hitam, sosok misterius. Ini siapa? Tahu nggak kamu itu siapa? Kata Nabi. Ya, Nabi ini tahu. Ya, Nabi itu punya bukan paranormal, Pak, bukan. Nabi itu mata batinnya tajam. Ya, kalau kata kita kasyaf, ya, ngelihat, ya, bukan indra keenam lagi tuh, indranya udah bisa ngelihat tuh. Itu siapa tahu, ya. Kalau kita kan nggak tahu nih, ya, wah ini jadi-jadian atau bukan ini. Nah, ini kan kita. Nah, kata beliau, wahai Umar, atadri manisail. Ya, kaukah kamu siapa itu yang nanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. No. Jadi kata Umar, sungguhnya hanyalah Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi Pak, ini adab, Pak. Ya, jadi Nabi sama sahabat tuh ngajarin kita nih akhlak, adab.
Ya, jadi bahasanya tuh bagus ya. Jadi ditanya tapi beliau nggak sok tahu, ya nggak sombong. Oh saya tahu, kita kan begitu kadang-kadang. Oh saya tahu tuh siapa tuh, sok tahu kadang-kadang. Tapi kalau sahabat tawadu, dia rendah hati. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi pakai bahasa menyandarkan hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kata Nabi Muhammad, qala, orang itu yang misterius yang datang di tengah-tengah kita tadi, yang bertanya tentang Islam, yang bertanya tentang iman, yang bertanya tentang ihsan, itu kata Nabi, fa innahu Jibril, itu adalah malaikat Jibril, ya. Atakum yu'allimukum dinakum, mereka datang kepada kita, kepada kalian sekalian untuk mengajarkan tentang agama kalian. Jadi yang tadi datang itu adalah malaikat Jibril, ya. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, hadis ini adalah hadis Jibril, ya, karena malaikat Jibril itu langsung bertemu Nabi, ya, mengajarkan agama kepada sahabat, ya. Jadi ada sebuah dialog, ya. Jadi malaikat Jibril itu, Pak, Bu, datang kepada Nabi itu ya tidak berkali-kali, ya. Ya, mungkin kalau kita baca ya langsung ya melihat sosok malaikat Jibril itu Nabi jarang, ya. Biasa menerima wahyu itu seperti tadi, malaikat Jibril menyamar menjadi pemuda, menyamar lagi menerima wahyu dari lonceng, suara seperti lonceng gitu, ya. Itu Nabi menerima wahyu demikian. Tapi ini malaikat Jibril ini, Pak, kalau kita baca dalam kisahnya, ya, malaikat yang termasuk malaikat yang memiliki keistimewaan, ya, karena beliau menyampaikan wahyu, bahkan sosok beliau itu ya lebih besar daripada malaikat-malaikat yang lain. Ya, sayapnya itu bisa membentang, ya, antara masyrik wal maghrib, ya. Jadi kalau kakinya ada di bumi, kepalanya masih di atas di arsy Allah. Itu kalau malaikat Jibril ingin menampakkan wujud aslinya itu, Pak. Ya, jadi itu saking besar, karena beliau dijuluki adalah Sayyidul Malaikah, yaitu panglimanya para malaikat. Makanya kalau kita baca surat Al-Qadar, ya, tanazzalu alaihimul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malaikat Jibril itu datang pada malam Lailatul Qadar, turun ke muka bumi itu, ya, bersama malaikat-malaikat yang lain. Jadi dipimpin oleh malaikat Jibril, malaikat yang lain ikut, ya. Ya, jadi komandannya adalah malaikat Jibril. Kalau Nabi Sayyidil Anbiya wal Mursalin, kalau Nabi dan Rasul, panglimanya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah yang makhluk Allah yang Allah ciptakan, diantaranya malaikat, yaitu para Nabi dan Rasul, memiliki keistimewaan, dan kita mengambil pelajaran-pelajaran, tentunya dengan pelajaran-pelajaran ini menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran-pelajaran ini agar kita teguh keimanan kita dan ketakwaan, percaya kepada yang gaib, ya, percaya kepada yang gaib. Orang yang beriman antu'minu billah, ya, beriman kepada Allah, ya, dan beriman kepada yang gaib, yang tidak kelihatan. Malaikat itu gaib, maka kita harus beriman, ya. Hari kiamat itu gaib, ya, kan belum kelihatan hari kiamat, ya, kita percaya, ya, itu hari akhir, ya, suatu yang gaib. Maka dari itulah dalam kesempatan yang berbahagia ini, mudah-mudahan kita dengan mempelajari kitab Irsyadul Ibad ini, kita menambah wawasan keilmuan kita, ke agama kita sekalian, dan juga mempertebal keimanan dan keislaman kita sekalian. Mudah-mudahan pelajaran tentang iman, pelajaran tentang Islam, tentang ihsan ini menambah, ya,
mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, nanti kita akan lanjutkan lagi di hari Selasa yang akan datang mengkaji kitab ini. Mudah-mudahan kita istiqomah ya, duduk untuk mendengarkan kegiatan taklim di Masjid Istiqlal setelah sholat zuhur maupun setelah sholat asar, agar kita semakin menjadi hamba Allah yang semakin dekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kajian Hawamis pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian mengisi waktu kita di sore hari yang penuh dengan keberkahan ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.